Film dimulai dengan memperlihatkan dua kakak beradik yang bernama Eric dan Medi sedang dalam perjalanan menuju bioskop. Di tengah perjalanan, Eric tiba-tiba menawarkan Medi untuk mengendarai mobilnya, mengingat adiknya itu baru saja lulus kursus mengemudi. Dengan senang hati, Medi pun menerima tawaran kakaknya itu. If you drive. Really? Sementara itu, di sebuah tahanan, seorang narapidana wanita yang bernama Doc tengah bersiap untuk dipindahkan oleh polisi. Sebab esoknya ia harus menghadiri sidang penting yang akan menentukan nasibnya. Tiga petugas turut ditugaskan untuk mengawal Doc, yaitu Galotti dan Wisdom bertugas berjaga di belakang. Sementara Staffer mengemudikan kendaraannya. Mr. Wisdom, such a dumbass. It'll be your face, Mr. Brown. See how you straighten your teeth out. Or Mr. Stoffer. Dari kejauhan, sekelompok pria dan seorang wanita tampak mengamati pergerakan mobil tahanan yang baru saja berangkat. Setelah memastikan waktu yang tepat, mereka mulai bergerak, menggunakan dua van dan sebuah minibus. B-team, we are go. Sementara itu, mobil tahanan yang membawa Doc melintas tepat di samping Eric dan Medi, yang sedang menepi di pinggir jalan. Tanpa mereka sadari, tiga kendaraan lain yang tampaknya sedang membuntuti mobil tahanan kini berada tepat di belakang mereka. Saat mendekati sebuah jembatan bernama Tobin, Medi sempat dibuat jengkel ketika sebuah minibus tiba-tiba menyalip mobilnya. Guy, come on. He just sped past. Seperti yang kita tahu, kalau Eric di sini ternyata baru saja pulang ke rumahnya setelah bertahun-tahun lamanya. Dan selain itu juga, Eric baru mengetahui kalau ibunya yang menjanda sudah memiliki kekasih baru. Di saat yang sama, mobil yang sebelumnya menyalip mereka kini telah mendahului mobil tahanan dan tiba-tiba memalang jalannya hingga membuat kemacetan di atas jembatan tersebut. In this previous, no big deal. What? It's a little road work. Seorang pengendara motor yang tidak sabaran mencoba menerobos kemacetan, tetapi segera dicegat oleh petugas jembatan. Cheating. Isn't it? Dan perdebatan pun terjadi di antara mereka. Hingga saat ini, para polisi di dalam mobil tahanan maupun pengendara lain yang terjebak dalam kemacetan belum menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Namun Eric yang tak sengaja melihat ke arah spion menangkap gerak-gerik mencurigakan dari seorang pria bertopeng. Instingnya segera bekerja. Ia langsung menyuruh Medi untuk berlindung. We are the Ricochet Line. Are you ready? Ready, get down. Tiba-tiba dua ledakan besar terdengar dari arah depan dan satu lagi dari belakang mobil tahanan. Ledakan dahsyat itu seketika memutus jalur, membuat beberapa kendaraan terjebak dan terisolasi di atas jembatan. Barulah terungkap kalau ternyata kelompok bersenjata yang sejak tadi mengikuti mobil tahanan dan meledakkan jembatan adalah mantan pasukan Redcon, tentara bayaran swasta Amerika yang pernah bertugas di Timur Tengah. Mereka ditangkap setelah terungkap telah membantai warga sipil dalam salah satu misi mereka. Namun Jimmy Rocken, pimpinan tim Redcon, bersama beberapa anggotanya berhasil melarikan diri saat pemindahan tahanan. Sementara itu, Doc adalah satu-satunya mantan anggota tim Redcon yang membelot dan bersaksi tentang kejahatan yang dilakukan Jimmy selama bertugas. Kini Jimmy bertekad mencegah Doc memberikan kesaksiannya dengan menyandra orang-orang di jembatan. Ia menuntut Pentagon untuk membebaskan anggota Redcon yang tersisa sebelum pukul 9 malam. Atau ia akan mengeksekusi para sandera satu persatu. Lebih dari itu, aksinya kali ini akan disiarkan secara langsung melalui sebuah situs yang telah ia persiapkan dan memastikan seluruh warga Amerika bisa menyaksikannya. We under siege. Remember, this piece is the most goddamn peaceful thing out here. Di waktu yang sama, para penjaga yang ada di mobil menyiapkan senjata untuk mengantisipasi serangan yang akan datang. Sementara itu, Eric dengan sigap menghubungi 911 untuk melaporkan insiden yang terjadi di jembatan Tobin. Explosives, they're very well right now before people start jumping. Singkat cerita, para teroris mulai bergerak dan terlihat seorang pengendara yang mencoba menerobos kemacetan langsung dieksekusi.
Kekacauan yang terjadi seketika membangkitkan trauma lama Eric saat bertugas di Timur Tengah. Sementara itu, melalui drone, Kilo memberitahu Jimmy bahwa target mereka sudah berada dalam posisi sesuai rencana. Beberapa teroris kemudian mendekati mobil tahanan, dengan cerdik memaksa sopir keluar dan langsung mengeksekusinya. Setelah kematian Wisdom, kini hanya Kaloti, satu-satunya petugas polisi yang tersisa. Selain itu, para teroris mulai mengikat tangan para sandera dan mengumpulkan ponsel mereka satu persatu. Saat seorang teroris bernama Tengo tiba di mobil Eric dan Medi. Medi dengan cepat beralasan bahwa ia tidak membawa ponsel karena sedang belajar mengemudi. Dan menambahkan kalau Eric melarangnya menggunakan ponsel agar bisa tetap fokus saat berkendara. I made her leave it on her. He's teaching me to drive. That's nice. To find out that I just don't want that to happen. Hands. That's a good bro. Tiba-tiba terlihat seorang pengendara nekat mencoba menjadi pahlawan dan berhasil menembak salah satu teroris wanita bernama Sierra. Namun upayanya berakhir tragis dan ia pun tewas di tempat. Sementara Sierra selamat berkat topeng anti peluru yang dikenakannya. Di sisi lain, polisi yang telah mengetahui aksi teror di jembatan Tobin segera bergerak dari darat dan udara untuk menuju lokasi. Sementara itu, Eric yang berada di lokasi tidak bisa hanya berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Kepada Medi, ia mengatakan bahwa saat bertugas dulu tangannya pernah mengalami cedera. Hingga kejadian itu justru membuatnya mampu membengkokkan jarinya dengan cara yang unik. Dan positifnya, Eric pun mampu melepaskan ikatan di tangannya. I dislocated it on patrol. Eric meminta Medi untuk tetap tenang sementara ia mencari cara untuk menyelamatkan adiknya. Stay right here. Be quiet. Diam-diam, ia mendekati teroris bernama Tengo itu. Namun sebelum bertindak, pikirannya kembali dihantui oleh kenangan kelam di Afghanistan, di mana saat itu Eric berusaha menyelamatkan seorang gadis muda yang dipaksa menikah dengan pria jauh lebih tua darinya. Meskipun atasannya dengan tegas melarangnya ikut campur, Eric tetap berusaha membantu. Namun saat ia berhasil membawa gadis itu pergi, kepala suku justru menembaknya tepat di depan mata Eric. Keputusan Eric untuk menantang perintah atasannya saat itu membuatnya dikeluarkan dari Angkatan Darat karena telah melanggar perintah pimpinannya. Nah, kita akhirnya mengetahui bahwa Eric bukanlah orang sembarangan. Dan meskipun pangkatnya hanyalah seorang kopral, namun skill yang dimiliki Eric mampu melebihi pasukan khusus. Setelah menghabisi seorang teroris, Eric berpesan kepada pria botak itu untuk tetap berpura-pura terikat. Ia juga mengatakan jika ada teroris lain yang bertanya tentang ponselnya, katakan saja kalau ponselnya sudah diambil oleh teroris lainnya. Man, fuck off! Rest in peace. Sementara itu, di dalam mobil tahanan, diam-diam Galoti ternyata telah bersekongkol dengan para teroris. Ia membuat kesepakatan untuk menyerahkan Doc dengan imbalan bayaran yang besar. Mobil tahanan yang seharusnya mustahil dibobol akhirnya dengan mudah dikuasai setelah Galoti dengan sengaja membukakan pintu dan menyerahkan Doc kepada mereka. Para teroris kemudian mengajak Galoti untuk bergabung bersama mereka dan menemui Jimmy, agar ia bisa menerima bayaran yang dijanjikan dan meninggalkan Doc di dalam tahanan. First, I want that rifle. Kill another inmate. Friend here's got nothing to fear from us. She ain't going anywhere. Come on, Doc. Ketika para teroris tidak ada, itulah rupanya Doc berhasil menemukan kunci borgol, lalu menyembunyikannya. Scene berpindah ke Eric yang terlihat telah mengenakan rompi anti peluru, topeng, serta alat komunikasi milik teroris tadi. Dan setelah melepaskan ikatan Medi, Eric berbisik,
tetap berpura-pura terikat dan berpura-pura mengemudi sendiri. Unless you give him a reason to. Jangan sampai mereka curiga kalau aku sudah bebas dan berkeliaran. Tidak lama setelahnya terdengar panggilan dari Jimmy pada alat komunikasi milik Tango, teroris yang tadi dihabisi Eric. Alright, everyone. Stay alert. I'll find your way off this bridge. Di sisi lain, Pak Tua, pengendara mobil pemadam yang berada di belakang mobilnya ternyata mengamati gerak-gerik Eric dan memberikan supportnya kepada Eric. Sementara itu, di jembatan, seluruh pasukan SWAT dan para polisi yang dipimpin oleh perwira senior bernama Terry telah bersiaga untuk mengawasi dan menunggu waktu yang tepat untuk menggagalkan aksi penyanderaan ini. Namun tanpa mereka sadari, seorang sniper dari teroris juga telah standby mengawasi setiap pergerakan polisi tersebut. Jimmy kemudian menghubungi Terry melalui saluran komunikasi. Suaranya terdengar dingin dan penuh ancaman. Jika polisi berani bertindak macam-macam, maka inilah akibatnya. Dan benar saja, sesaat kemudian sebuah helikopter berita ditembak jatuh oleh mereka sebagai pesan kalau kali ini Jimmy tidak akan main-main lagi. Melalui live streaming, Jimmy menyampaikan pesan kepada semua warga Amerika kalau tim mereka telah menyiapkan saluran khusus agar bisa memantau dan menyaksikan aksi gilanya. Di tengah siaran langsung, tiba-tiba saja Jimmy mengeksekusi Galotti. Alih-alih menerima bayaran, Galotti justru tewas di tempat. Tanpa membuang waktu, Jimmy melanjutkan siarannya dan berjalan mendekati Doc. Ia mengungkapkan bahwa kesaksian Doc yang menuduh tim Redcon membunuh warga sipil hanyalah kebohongan agar bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari tahanan. Untuk itu, sebelum mengakhiri live streamingnya, Jimmy menyampaikan bahwa mereka akan kembali live pada pukul 9. Tepat saat Pentagon membebaskan tentara Redcon yang masih ditahan. Dan apabila permintaan mereka tidak dipenuhi, maka jangan heran kalau semua tawanan di jembatan akan dieksekusi satu persatu. Sesaat setelah selesai melakukan siaran itulah, tiba-tiba Jimmy terlihat kesakitan. Sontak ia pun segera mengeluarkan sebuah botol berisi obat dan kembali segar setelah meminumnya. Di sisi lain, Terry nampak menghubungi Jimmy dan berusaha bernegosiasi agar ia mau melepaskan para tawanan. Karena menurutnya yang diinginkan Jimmy di sini hanyalah Samantha Doc Brown. Tentu saja bagi Jimmy Samantha saja tidaklah cukup, sebab ia ingin adalah seluruh anggota timnya dibebaskan dan tidak lagi ditahan. Setelah panggilan berakhir, Kilo memberitahu Jimmy bahwa siaran langsung mereka saat ini telah ditonton oleh 10 juta orang. Sementara itu, Eric yang masih bergerilya menghubungi Medi menggunakan ponsel milik seorang pengendara yang telah tewas. Di sini, Medi yang mengikuti berita di internet. Serta Eric mendapatkan informasi bahwa para teroris telah mengeksekusi seorang polisi dan tawanan yang mereka incar adalah seorang wanita bernama Samantha Doc. Beberapa menit setelah panggilan berakhir, Eric pun berbincang dengan seorang pria tua di dalam truk pemadam. Eric mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang ranger angkatan darat. Dan ternyata pria tua itu juga merupakan seorang veteran perang Vietnam. Wow. Swinging dicks on the road. Eric segera bergerak menuju mobil tahanan. Di sana, ia mendekati seorang teroris yang sedang berjaga tanpa menimbulkan kecurigaan hingga pada akhirnya. Setelah berhasil menghabisi penjaga, Eric segera menghampiri Doc yang berada di dalam sel mobil tahanan. Setelah memperkenalkan dirinya, Eric mendengar dari Doc tentang latar belakang kejadian ini. Menyadari bahwa Doc adalah orang baik, Eric lalu mengajaknya bekerja sama untuk menyelamatkan para sandera, terutama adiknya yang juga menjadi tawanan. Doc pun setuju, tetapi sayangnya sel tersebut tidak bisa dibuka karena kuncinya masih dipegang oleh para teroris. How about we cooperate with each other? Okay. To the shackle. Saat yang sama, Eric mengamati situasi di luar. Tiba-tiba, 2 orang teroris tiba di lokasi. Dengan cepat, Eric bersembunyi. Namun sayang mereka menyadari kehadirannya.
Hingga akhirnya baku tembak pun terjadi di antara mereka. Sementara itu, kepolisian dan tim SWAT tengah mencari cara untuk dapat masuk dan menyeberangi jembatan. Di sisi lain, Eric yang masih selamat dan kini bersama Maddie tiba-tiba menerima panggilan dari Jimmy. Dengan nada mengancam, Jimmy memperingatkan bahwa setelah apa yang Eric lakukan, ia akan memburunya dan menghabisi semua orang yang ia sayangi. Saat Eric berusaha membawa Maddie ke tempat yang lebih aman, Pak Tua memberitahunya bahwa para teroris sedang bergerak ke arah mereka. Menyadari bahaya yang mendekat, Eric mencoba meminta bantuan dari para pengendara di sekitar untuk menyembunyikan Maddie. Namun tak satu pun dari mereka berani membukakan pintu, hingga memicu aksi saling tembak antara mereka. Dan Eric berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Namun saat dihampiri ternyata Eric kehabisan peluru. Jadi mau tidak mau Eric pun harus melawannya dengan tangan kosong. Di waktu yang sama di dalam mobil tahanan, Doc yang tengah dijaga oleh seorang teroris berhasil melumpuhkan pria itu dan mencuri kunci sel dari bajunya. Dengan cepat ia berusaha kabur, namun aksinya tak luput dari pengawasan seorang sniper dan si sniper segera turun untuk menghentikannya. Namun naas bagi sniper tersebut, Doc dengan refleks berhasil membalikan keadaan dan menghabisinya. Eric yang tengah bersembunyi tiba-tiba dihampiri oleh drone milik teroris yang langsung mengungkap lokasi serta wajahnya. Eric dengan cepat menembak jatuh drone tersebut. Namun tiba-tiba, ternyata itu adalah Maddie yang sebelumnya bersembunyi dan langsung menghampiri kakaknya. Segera Eric menggunakan sepeda motor dan langsung membawa kabur adiknya dengan nekat melompati jembatan yang sudah ambruk. Jimmy, what the fuck did you just do? Menyaksikan ledakan barusan, Terry pun berinisiatif untuk segera menghubungi Pentagon agar tuntutan para teroris dapat segera dipenuhi. Ia tidak ingin mengambil resiko terhadap nyawa puluhan orang yang terjebak di jembatan Tobin. Sementara itu, ketika dikira aksi mereka telah berakhir, ternyata Eric dan Maddie berhasil selamat dari ledakan dahsyat tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil menaiki lorong jembatan tersebut, Eric dan Maddie sangat terkejut ketika mendapati seluruh jembatan telah dipasangi bom aktif. Sadar akan hal itu, Eric pun sempat berniat untuk meninggalkan jembatan demi menyelamatkan adiknya. Namun, Maddie menolak dan meminta Eric untuk tetap stay dan menyelamatkan para sandera di atas. You say that for Sementara itu di dalam mobil teroris itu, salah satu anak buah Jimmy yang mulai merasa ragu dengan keberhasilan misi tersebut. Ia menyarankan agar mereka segera memanggil jemputan dan membatalkan rencana. Namun Jimmy dengan tegas mengatakan tidak akan ada jemputan sebelum mereka berhasil menangkap Doc dan memastikan kebebasan bagi teman-teman tim Redcon yang kini masih di penjara. Scene kembali ke Eric dan Maddie yang telah naik ke atas. Eric yang terlihat kebingungan mencari tempat persembunyian bagi Maddie. Namun tiba-tiba pria botak yang sebelumnya diberi saran dari Eric menawarkan mobilnya sebagai tempat persembunyian. Eric, my name's Ozzy. Setelah memberikan ponsel milik pria botak itu kepada Maddie, Eric juga menitipkan pistolnya untuk berjaga-jaga. Tanpa membuang waktu, Eric segera bergerak kembali untuk membalas para teroris. Tak lama kemudian, seorang teroris wanita bernama Sierra tadi memergoki Eric yang sedang mengendap dan langsung membidiknya.
Beruntung, di saat yang sama, Doc muncul tepat di belakang Sierra dan berhasil melumpuhkannya. Eric dan Doc pun bekerja sama menghadapi dua anak buah Jimmy yang masih tersisa. Di tengah baku tembak itu, Jimmy memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Doc dalam keadaan hidup. Namun bukannya menurut, mereka justru mengumpat dan menyuruh Jimmy turun sendiri jika ingin menangkap Doc. Tanpa diduga, tiba-tiba Jimmy muncul di belakang Doc. You really need to stop making me look bad, Doc. Sementara itu, Eric yang berhasil kabur dan kini berada di dekat mobil Pak Tua segera memberitahunya bahwa seluruh jembatan telah dipasangi bom aktif. Sebenarnya dengan skill yang Eric miliki, ia bisa saja menjinakkan bom-bom tersebut. Tetapi sayangnya, ia tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan. Mendengar hal itu, Pak Tua pun mengatakan kalau ia memiliki semua peralatan yang Eric perlukan. Dan dereknya juga bisa digunakan untuk menurunkan Eric ke bawah jembatan. How about the winch? What's a Boy Scout? Kita kembali ke para teroris yang nampak berhasil menangkap Doc dan mengikatnya di dalam mobil mereka. Hilo juga kemudian memberitahu Jimmy bahwa saat ini jumlah pengunjung yang menunggu siaran live mereka telah mencapai 40 juta. Namun, tiba-tiba Jimmy ambruk saat hendak meminum obatnya. You know the first thing about honor. Ternyata selama ini Jimmy menderita kanker otak stadium akhir. Karena kondisinya itulah ia nekat melakukan aksi teror ekstrim itu. Di mana ia berharap bisa dikenang oleh semua orang sekaligus menjadikan aksinya sebagai hal terakhir yang bisa dia lakukan bagi anak buahnya yang masih ditahan. Di sisi lain, Eric ternyata telah berhasil menjinakkan setengah dari bom yang ada di bawah jembatan. Dan tiba-tiba dua teroris mendekati mobil Pak Tua dan menyadari keanehan dari dereknya yang terlihat mengarah ke bawah jembatan. Pak Tua beralasan bahwa ia sedang memancing untuk mengusir kebosanannya. Namun tentu saja alasan itu tidak meyakinkan para teroris. Dan ketika teroris bernama Morin sedang memeriksa lokasi lain, Pak Tua itu dengan nekat melakukan perlawanan dan mencoba menusuk pria tadi. Let me explain. Namun sayangnya Pak Tua harus tewas di tangan teroris bernama Jeff. Sementara itu Morin yang tiba-tiba teringat kalau tadinya Eric bersama seorang gadis remaja, segera meninggalkan rekannya Jeff untuk mencari keberadaan Maddie. Setibanya Morin di mobil pria botak, ia pun langsung mencurigai gerak-gerik mereka. Call your brother. You got here. Pria itu akhirnya berhasil menemukan Maddie dan langsung membawanya pergi. Sementara itu, pria botak yang sebelumnya membantu Maddie tidak berani melakukan perlawanan, meskipun di tangannya ada senjata. Setelah Maddie ditangkap, sontak Jimmy memberikan peringatan kepada Eric melalui pengeras suara, agar untuk segera menghentikan aksinya dan menyerahkan diri. Apabila hingga pukul 9 Eric tidak menyerah, maka Jimmy tidak segan menghabisi adiknya Maddie. Mendengar hal itu, Eric segera bergegas kembali ke atas dan mendatangi si botak. Ia meminta maaf karena gagal melindungi adiknya. Di mana akhirnya Eric pun muncul di hadapan Jimmy dan menyerahkan diri. Setelah dipukul hingga tak sadarkan diri, Morin kini telah mengikat tangan Eric dengan erat. Sementara itu, waktu terus berjalan. Jimmy mulai bersiap untuk menayangkan siaran langsungnya dengan menampilkan Doc dengan membaca tulisan yang telah disiapkan Jimmy untuknya. Awalnya Doc menolak membaca tulisannya, sebab tulisan itu berisi pengakuan yang menyatakan bahwa Jimmy dan tim Redcon adalah pahlawan, serta menyebutkan bahwa semua kesaksian Doc selama ini hanyalah kebohongan. Mistakes will hurt her. Namun saat Jimmy mengancam akan menghabisi nyawa Maddie, Doc tak punya pilihan lain, ia pun akhirnya membaca tulisan tersebut. My name is Samantha Marie. Tepat setelah Doc selesai membaca pernyataannya, Jimmy pun bersiap untuk mengeksekusi mantan anak buahnya itu. Namun tiba-tiba
Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan ledakan itu berasal dari sebuah mobil. Yang ternyata itu adalah ulah si botak yang telah menjalankan perintah Eric. Melihat kesempatan itu, Eric yang diam-diam berhasil melepaskan ikatan di tangannya langsung bergerak menyerang Jimmy. Tak ingin tinggal diam, Doc pun ikut memberikan perlawanan. Setelah berhasil melumpuhkan Jimmy, tiba-tiba pria itu meraih sebuah pistol dan memaksa Eric untuk segera berlindung di atas mobil. Sementara itu setelah menghabisi Maureen, baku tembak sengit pun terjadi antara Jimmy dan Eric. Di sisi lain, Doc yang berusaha menyelamatkan Maddie justru dicegat oleh Jeff. Namun pria botak justru mengambil resiko, dan ia pun berhasil menghabisi Jeff. Kepolisian yang sejak tadi tampak pasif akhirnya segera menerbangkan drone militer canggih yang dilengkapi senjata sniper dengan sistem target yang sangat akurat. Sementara itu, Eric yang ternyata berhasil dilumpuhkan oleh Jimmy mendapati bahwa Jimmy telah menerima kabar tentang pembebasan pasukan Redcon yang dipenjara. Menyadari hal itu, Jimmy pun berencana meledakkan jembatan. Namun lagi-lagi, Eric dengan tenang menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir karena ia telah berhasil menonaktifkan semua peledak yang terpasang. Jimmy yang tidak kehabisan akal ternyata telah menyiapkan rencana cadangan. Di dalam mobilnya ternyata masih tersimpan puluhan bahan peledak tipe C4 yang sudah siap untuk diledakkan. Eric yang sudah pasrah akhirnya mendatangi Doc dan meminta maaf karena Doc harus menyerahkan diri kepada Jimmy. Sebelum berpisah, Doc menceritakan bagaimana ia bisa berakhir di dalam kerangkeng itu. Ia mengungkapkan bahwa saat ditahan karena menjadi anggota Redcon, ia terlibat dalam perkelahian di penjara demi menyelamatkan seorang gadis yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Hal itulah membuat Doc menghabisi beberapa gangster. Singkat cerita, akhirnya Doc menyerahkan diri lalu menghampiri Jimmy. Sementara itu tim jemputan Jimmy telah datang dan menunggu di bawah. Nah, diam-diam ternyata Eric menyelinap di belakang Jimmy. Tapi sayang aksinya ketahuan dan ia gagal mengalahkan Jimmy. Walaupun Doc mendapat peluang menusuk kaki Jimmy dengan sebuah pisau, namun hal itu tidak juga mampu menghentikan aksi gila Eric untuk meledakkan bom yang ada di dalam mobil. Kemudian sebelum Jimmy meledakkan bom di dalam mobil, Eric ternyata berhasil memutar arah mobil tersebut ke belakang dan langsung menjatuhkannya ke bawah jembatan. Akhir cerita, Jimmy beserta timnya yang sudah menunggu harus meregang nyawa. Dan cerita teror di atas jembatan Tobin ini berhasil digagalkan, meskipun jumlah korban yang cukup banyak. Beberapa hari kemudian, Doc pun akhirnya resmi dan dinyatakan bebas dari penjara, di mana ia dijemput oleh Maddie dan Eric. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan alur cerita tadi, jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa di alur film seru lainnya. Bye-bye.